Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Fahruji dengan NIM 22111911023. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah elektronika analog, yaitu mereview materi tentang pengenalan op-amp. Op-amp atau disebut juga penguat operasional atau penguat amplifier adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk IC. Op-amp adalah salah satu dari bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Sebuah op-amp terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkan untuk menghasilkan gain penguat yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Penguatan tegangannya sangat besar. 2. Impedansi masukannya sangat tinggi. 3. Impedansi keluarannya rendah. 4. Karakteristik frekuensinya lebar. Terminal atau kaki op-amp. Di sini ada dua gambar. Gambar pertama yaitu cara membalikan daya dengan dua suplai. Ini suplainya. Ada 2, 1, 2. Gambar kedua yaitu cara memberikan daya dengan satu suplai. Ini. Op-amp ini biasanya terdiri dari 8 pin atau 8 kaki. Yaitu kaki 1 dan 5 sebagai offset null, kaki kedua sebagai masukan kembali atau inverting input, kaki ketiga sebagai masukan tak membalik atau non-inverting input, kaki keempat tanah atau ground, kaki keenam keluaran atau output, kaki ketujuh catu tegangan positif, kaki 8 tidak digunakan. Jadi di op-amp ini ada beberapa tipe. Contohnya op-amp 741. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Jadi, sebagian besar parameter yang membedakan antara huruf-huruf di belakang angka 741 yaitu ini tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristiknya. Ini sebagai parameternya. IC op-amp 741. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input yaitu 2 mega ohm dan impedansi outputnya 75 ohm dan penguatan unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Yang penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta ini adalah gainnya, sebagaimana sifat-sifat op-amp yang tadi di atas, dan impedansi inputnya besar. Tadi salah satu sifatnya yaitu impedansi inputnya besar dan impedansi keluarnya kecil. Ini impedansi inputnya 2 mega ohm, sedangkan impedansi keluarnya 75 ohm. Bedanya sangat jauh sekali. Ini catu daya. Saya tidak akan menjelaskan karena masih kurang paham. Terminal, output, dan input. Jadi op-amp ini memiliki input dan output. Ini sebagai inputnya. Ini input.
Dan ini sebagai outputnya. Maksimal keluaran tegangan pada op-amp yaitu positif pisat. Sedangkan minimal keluaran pada tegangan outputnya yaitu negatif pisat. Apa sih pisat itu? Pisat itu adalah tegangan saturasi, yaitu di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Misalkan saya mempunyai tegangan supply kurang plus positif negatif 15 volt, maka tegangan saturasinya yaitu positif negatif 13 volt. Jadi di bawah antara 1 sampai 2 gitu. Nah, di sini ada AOL. Apa sih AOL itu? AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik atau feedback antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Perbedaan tegangan masukan ED. Ini contoh kita nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum positif negatif 65 mikrovolt. Misalkan AOL-nya 200.000 ya tadi, dengan tegangan saturasinya yaitu positif negatif 13 volt. Nah, kalau tegangan saturasinya 13 volt, maka tegangan supply-nya 15 gitu. DE sama dengan menggunakan rumus ini, DE sama dengan positif pisat dibagi AOL, yaitu positif 13 dibagi 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Sekarang yang negatifnya, DE sama dengan negatif tegangan saturasi dibagi AOL sama dengan negatif 13 volt dibagi 200.000 sama dengan negatif 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt kurang dari sama dengan DE 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku rumus tersebut, yaitu VO sama dengan ED dikali AOL. Kesimpulannya, tegangan output berada pada salah satu batas, yaitu positif pisat atau negatif pisat. Untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil, untuk tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0 karena tadi sangat kecilnya. Nah, mikro sebagai contoh tadi di atas 65 mikrovolt sama negatif 65 mikrovolt, tidak sampai 0 gitu. Sekarang ada tabelnya, tegangan masukan negatif, tegangan masukan positif. ED sebagaimana yang kita tahu, ED itu adalah perbedaan tegangan masukan, perbedaannya dari perbedaan dari tegangan masukan positif dan tegangan masukan negatif. Ini polaritas ED-nya. Ini VO-nya dengan rumus yang tadi, AOL dikali ED, polaritas VO atau tegangan output, dan ini hasil akhirnya, VO, tegangan output. Baik, contoh, negatif 10 mikro, tegangan masukan negatif, dengan tegangan masukan positifnya, negatif 15 mikro. ED-nya, karena tadi adalah perbedaan antara tegangan masukan dan positif dan tegangan masukan negatif, perbedaannya berapa? Negatif 5, negatif 10, ingin menjadi negatif 15, kita harus tambahkan berapa? Tambahkan berapa angka, yaitu perbedaannya yaitu negatif 5 mikrovolt.
dengan polaritas ED-nya negatif, dengan PO-nya atau tegangan output-nya menggunakan rumus yang tadi, AOL-nya kita pakai yang 200.000 dikali ED negatif 5 mikrovolt, yaitu negatif 1 volt hasilnya, dengan polaritas PO negatif dan hasil akhir negatif 1 volt. Yang kedua, tegangan masukan negatif yaitu negatif 10 mikrovolt, tegangan masukan positif 15 mikrovolt, ED-nya berapa? Dari negatif 10 ingin ke 15, kita harus tambahkan berapa angka? Yaitu ditambahkan 25 angka, yaitu hasil ED-nya 25 mikrovolt. Polaritas ED-nya positif, PO-nya dengan menggunakan rumus yang tadi yaitu 25 mikro dikali 200.000, yaitu 5 volt dengan polaritas PO-nya positif dan hasil akhirnya 5 volt. Mikro itu 10 pangkat min 6 mikro. Yang ketiga, kita punya tegangan masukan negatif yaitu negatif 10 mikro dan tegangan masukan positif negatif 5 mikro volt. ED-nya berapa? Dari negatif 10 ingin ke negatif 5, kita harus tambahkan berapa angka? Yaitu kita tambahkan 5 angka. Polaritasnya positif, PO-nya dengan menggunakan rumus yang tadi 5 mikro dikali 200.000, maka hasilnya 1 volt dengan polaritas positif dan hasil akhirnya tegangan outputnya positif 1 volt. Yang kedua, tegangan masukan negatif yaitu positif 1.001 volt dengan tegangan masukan positifnya positif 1 juta. Dari 1.001 ingin menjadi 1 juta berapa? Maka kita harus tambahkan, tambah negatif 1. Jadi dikurang negatif 1, jadi ED-nya negatif 1 volt. Dengan polaritas ED-nya negatif, dengan PO-nya menggunakan rumus yang tadi yaitu yang sama seperti yang di atas, dihasilkan negatif 0,2 volt dengan polaritas PO-nya negatif dan hasil akhirnya negatif 0,2 volt. Untuk yang dua ini sama hitungannya seperti yang di atas ini dari 4 contoh ini. Nah, op-amp itu memiliki dua jenis. Satu, penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal adalah penguat tegangannya tak terhingga atau gain volt sama dengan tak terhingga. Impedansi masukannya tak terhingga, jadi arus masukannya sama dengan 0. Impedansi keluarannya sama dengan 0, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Yang kedua yaitu penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya, tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun, demikian sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Ini gambar op-amp-nya. Tadi ada non-inverting input, ada inverting input, supply dengan supply, dan ini outputnya. Terbahas tentang inverting op-amp. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif.
Jadi gini, tegangan linearnya tinggi menjulang ke atas, masuk ke negatif, masuk ke negatif of M, dan tegangan outputnya seperti gambar berikut, dia ke bawah, dan stay di V-sat. Ini V-sat. Tadinya naik, ketika masuk ke op amp, jadi turun ke bawah, negatif. Nah, kan masukannya positif menghasilkan keluaran negatif. Dengan V out dapat dihitung yaitu negatif V in dikali RF per R in. Sekarang ada of amp non-inverting amplifier. Apa sih? Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain pada rangkaian ini, yaitu ini tegangan out sama dengan V in dikali 1 ditambah RF per R in. Kalau non-inverting ini, namanya juga non, pasti kebalikan dari inverting. Kalau inverting tadi masukan positif mengeluarkan keluaran negatif. Kalau sini masukan positif menghasilkan keluaran positif juga. Ini diagramnya, gambarnya bisa kita lihat. Tegangan naik, masuk ke positif, dengan P out-nya keluarannya positif. Dia tetap naik, terus stay di V-sat. Ini tegangan saturasi. Ya, begitu. Sekarang zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input dengan salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED negatif, maka V out-nya negatif V-sat. Jika polaritas ED-nya positif, maka VO-nya positif V-sat. Zero crossing detector ini ada beberapa macam. Satu, zero crossing 0. Kedua, inverting zero crossing detector. Ketiga, non-inverting zero crossing detector. Keempat, inverting voltage level detector. Kelima, non-inverting voltage level detector. Sekarang kita bahas duty cycle atau siklus kerja. Merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikali dengan 100%. Jadi ini duty cycle itu T on dibagi T on tambah T off atau periode atau T total dikali 100%. Ini kurang dikali 100% ya, nggak ada. Nah, T on itu apa? T on itu tegangan keluaran di mana naik. Jadi T on itu tegangan keluaran yang naik. T on itu biasanya disebut juga T high atau TH. High itu naik kan? Ini naik. T on keluar. Tegangan keluaran yang posisinya naik. Ini. Sedangkan T off adalah tegangan keluaran yang turun, yang berada pada posisi rendah atau low, makanya suka disebut T low, TL. Nih. Itu. Sedangkan T total adalah waktu satu siklus atau penjumlahan antara T on dan T off, bisa dikenal juga dengan istilah periode satu gelombang dari naik turun, satu gelombang. Jadi penjumlahan antara T on dan T off. Sebagai contoh, suatu sinyal mempunyai periode 10 milidetik dan waktu on sama dengan 3 milidetik. Berapa waktu negatifnya atau T off-nya? Penyelesaiannya T off sama dengan
T dikurang T on, yaitu 10 dikurang 3 sama dengan 7 mili detik. Kita dapat menghitung detik cycle-nya, yaitu T on dibagi T total tadi, yang ini, dikali 100%, dengan hasil 30%. Sekarang detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol ini ada dua. Satu, detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector, atau disingkat IZCD. Sinyal masukan pada op-amp negatif dan membandingkan dengan 0 pada positif op-amp. Kita lihat gambarnya. Sinyal masuk pada negatif. Tegangan inputnya masuk pada negatif, sedangkan pada positif itu 0. Dengan persamaan, rumus ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan 0 dikurang VI sama dengan negatif VI. Dan persamaan, jika VI kurang dari 0, maka Vout-nya positif P1. Sedangkan jika VI lebih dari 0, maka VO-nya yaitu negatif P1. Ini yang segitiga ini tegangan inputnya atau VI, sedangkan yang ini yang bawah adalah tegangan keluarnya. Tegangannya naik, turun, naik, turun. Jika, kembali lagi ke sini, jika VI-nya lebih dari 0, maka VO-nya negatif P1 menuju negatif P1. Ini dibatasi oleh positif, negatif ya, yang VO. Kita lihat di sini naik lebih dari 0 sampai titik ini, maka VO-nya negatif P1. Maka di sininya dimulai dari negatif sampai titik ini. Titik ini. Dari sini turun lagi. Kita lihat lagi, jika VI-nya kurang dari 0, maka VO-nya positif P1. Ini kan kurang dari 0 ke bawah, maka VO-nya keluarnya positif P1 ke atas. Begitu seterusnya. Yang kedua, detektor penyilang nol tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector, disingkat NIZCD. Yaitu sinyal masukan pada positif op-amp dan membandingkan dengan 0 pada negatif op-amp. Jadi kebalikan dari inverting. Kita lihat gambarnya. Sinyal masuknya atau tegangan inputnya masuk ke positif, sedangkan yang negatif 0. Maka berlaku rumus sebagai berikut. ED sama dengan positif input dikurangi negatif input, maka VI dikurang 0. Persamaannya, jika VI lebih dari 0, maka VO sama dengan plus positif. Sedangkan jika VI kurang dari 0, maka VO sama dengan negatif V1. Seperti yang tadi, cuman kita lihat ini patokannya tidak di sini. Jika VI lebih dari 0, maka VO-nya pun positif V1. Ini lebih dari 0, maka VI-nya positif P1 ke atas, dari atas sini. Sedangkan di sini turun lagi. Turun. Jika VI kurang dari 0, maka VO-nya negatif P1. Karena di sini turun, maka di sini pun turun, VO-nya turun. Nah, gitu. Turun. Naik lagi dari sini. Naik melebihi 0, maka VO-nya pun naik ke plus P1. Begitu seterusnya. Sekarang detektor terap tegangan. Ada dua, yaitu detektor terap membalik atau inverting voltage level detector atau IVLD. Yaitu sinyal masukan masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan Vref atau tegangan referensi pada positif op-amp. Jika yang 0 tadi dibandingkannya dengan 0,
Sedangkan kalau sekarang yang taraf tegangan dibandingkannya dengan Vref. Pembedanya hanya kalau yang tadi 0, yang sebelumnya, kalau yang sekarang dibandingkan dengan Vref, tegangan referensi. Kita lihat gambarnya. Vin-nya masuk ke negatif. Masuk ke negatif, Vin. Sedangkan Vref, tegangan referensinya masuk ke positif. Maka berlaku rumus ini. ED sama dengan positif input dikurang negatif input. Sama dengan Vref dikurang Vi. Dengan bersamaan, jika Vi lebih dari Vref, maka Vo sama dengan negatif Vsat. Sedangkan jika Vi lebih dari Vref, maka Vo positif Vsat. Jadi untuk tegangan taraf tegangan ini dibatasi oleh Vref, yaitu tegangan referensi. Kalau tadi kan jika di atas 0, sekarang jika di atas Vref. Kita lihat gambarnya. Dari sini sampai sini ini kurang dari Vref. Maka jika Vi kurang dari Vref, maka Vo positif Vsat. Ini kan kurang dari Vi. Maaf, dari Vref. Maka positif. Dari sini lebih dari Vref. Vi-nya lebih sampai sini, maka dia turun menuju negatif Vsat. Dari sini turun ke bawah sampai ke 0. Bukan hanya kurang dari Vref, tapi kurang dari 0. Turun sampai sini, maka tegangan keluarannya yaitu positif Vsat. Sampai sini naik lagi, keluarnya turun. Begitu seterusnya. Yang kedua, detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector atau disingkat IVLD. Kebalikan dari inverting, yaitu sinyal masukan pada positif of M dan membandingkan dengan Vref pada negatif of M. Gambarnya, sinyal masuknya pada positif, sedangkan Vref-nya masuk ke negatif. Maka diperoleh rumus dan bersama sebagai berikut. ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan Vi dikurangi Vref. Dengan bersamaan, jika Vi kurang dari Vref, maka Vo sama dengan negatif Vsat. Sedangkan jika Vi lebih dari Vref, maka Vo sama dengan positif Vsat. Lihat gambarnya. Ini disatukan gambarnya. Ini Vi. Yang ini Vout-nya. Jika Vi lebih dari Vref, maka Vo-nya positif. Vi lebih dari Vref. Dari sini ke sini itu kurang dari Vref, maka keluarannya menuju negatif Vsat dari sini. Nah, sedangkan dari titik ini itu lebih dari Vref, maka jika lebih dari Vref, maka tegangan keluarannya positif Vsat. Dari sini karena lebih tegangan inputnya dari Vref, maka keluarannya positif Vsat. Naik ke atas. Dari sini turun lagi, kurang, tegangan inputnya kurang dari Vref, maka tegangan outputnya menuju atau negatif Vsat. Sini Vsat, sini naik lagi dan seterusnya. Tadi kan ada Vref, maka rangkaian tegangan Vref sebagai berikut bisa kita hitung dengan rumus V referensi tegangan referensi sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 dikali positif V. R1, R2. Misalkan positif V-nya sama dengan 12 volt dengan R1 100 ohm
dan R2 50 ohm, maka Vref-nya adalah Vref 50 dibagi 100 tambah 50 dikali 12. Hasilnya 4 volt. Di sini ada latihan soal. Di sini saya mengerjakan soal nomor 3. Ini soal yang saya kerjakan. Yaitu diketahui tegangan suplainya plus minus 15 volt dan tentunya tegangan saturasinya positif negatif 13 volt. Di sini op-amp-nya yaitu jenis non-inverting voltage level detector, karena sinyal masuknya pada positif op-amp, sedangkan Vref-nya masuk pada negatif op-amp. Sini kita dapat menghitung T-on, T-off, dan T dan duty cycle dan menggambarkan output dengan PO. Kita cari Vref-nya dulu. Bagaimana yang kita tahu? Vref itu yaitu dengan rumus R2 dibagi R1 tambah R2 dikali 15. Tadi tegangan yang tadi dihasilkan 10 volt. Yang T-on, dimana yang kita tahu T-on adalah tegangan keluaran yang posisinya tinggi atau T-high. Sedangkan T-off yaitu tegangan keluaran di mana pada posisi rendah. Tegangan keluaran ya, VO berarti. Kita lihat gambar di sini. T-on itu adalah tegangan keluaran pada posisi tinggi. Maka di sini T-on-nya adalah 470 karena pada posisi tinggi, sedangkan T-off-nya yang pada posisi rendah ini 40. Kita lihatnya VO, tegangan keluaran. Maka kita dapat hasilkan T atau periode satu gelombangnya itu dengan penjumlahan 70 ditambah 40 sama dengan 110 mili detik. Kita dapat menghitung duty cycle-nya dengan rumus ini. T-on dibagi T dikali 100%. Jadi sama dengan 70 dibagi 110 dikali 100% sama dengan 63%. Kita lihat gambarnya untuk mengetahui tegangan keluarannya. Kita tahu bahwa op-amp ini jenisnya non-inverting voltage level detector, yaitu masukkan sinyalnya pada positif, sedangkan Vref-nya pada negatif. Karena ini tegangan taraf, detektor taraf tegangan, maka dibatasi oleh Vref. Kita sudah hitung tadi Vref-nya yaitu 10 volt. Dari atas ini, tegangannya lebih dari, sebagaimana yang kita tahu, jika non-inverting voltage level detector itu, jika VI kurang dari Vref, maka VO-nya negatif V-sat. Sedangkan jika VI lebih dari Vref, maka VO-nya positif V-sat. Tegangan di sini itu lebih dari VI, lebih dari Vref, maka tegangan keluarannya positif V-sat. Sini positif V-sat. Tadi V-satnya itu 13 kan. Sedangkan di sini tegangannya turun, VI-nya turun, berkurang dari Vref, maka tegangan keluarannya negatif V-sat ke bawah. Di sini naik lagi lebih dari Vref, maka tegangan keluarannya naik positif V-sat. Di sini turun lagi
turun, maka tegangan outputnya menuju negatif V1. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata ataupun kesalahan dalam mengerjakan soal dan pemaparannya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.